kecelakaan. Dia jatuh ke sungai dan polisi sudah mencari, tapi mereka memperkirakan Afifah sudah meninggal. Ini apa-apaan? Matiin kameranya, matiin! Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian pergi nggak? Keluar semua! Entah apa yang mereka lakukan, kami belum mendapatkan klarifikasi dari pihak Abah Asep maupun dari pihak Sasa. Astagfirullahaladzim, Abah. Kok Abah tega masih selingkuh sama Sasha? Aduh, udah jam segini, Abah sama Afifah kok belum pulang ya? Umi ngapain sih nyari-nyari Afifah? Biarin aja dia pergi, udah biarin. Lagian juga kalau ada di rumah kita jadi berantakan kan? Astagfirullahaladzim, Asma. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Itu gak baik. Biar bagaimanapun Afifah itu kan masih anggota keluarga kita. Abah, kok sendirian, Bah? Afifah mana? Afifah hilang. Afifah masuk ke jurang, masuk ke kali, ke bawah arus. Ada yang dari kemungkinan Afifah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus, berarti perempuan itu nggak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Sebentar. Standby ya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Rehan, kamu di mana? Umi, Rehan di kafe. Umi, kenapa Umi nangis? Abah nyiksa Umi lagi ya? Kalau iya, bilang sama Rehan, Umi, biar Rehan kasih pelajaran ke Abah. Ini bukan soal Abah. Ini soal Afifah. Afifah kenapa, Umi? Afifah kecelakaan. Dia jatuh ke sungai dan polisi sudah mencari, tapi mereka memperkirakan Afifah sudah meninggal. Hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau. Rehan. Begitu besar terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga. Afifah! Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Mas, gimana? Afifah udah ketemu? Kemungkinan sangat kecil, Mas. Karena arus sungai sangat deras. Sebaiknya Mas pulang saja. Biar kami yang mencarinya. Serahkannya sama kami. Saya nggak akan pulang. Saya akan cari Afifah. Aku harus meninggalkan semua cinta ini dan bila bertemu dia, ku mohonkan kembalikanlah kami. Satukanlah lagi surgamu, ya Allah. Abah, kita sarapan dulu ya.
habis sarapan, kita sama-sama cari keberadaannya Afifah. Gak usah lah nih, pekerjaan Abah banyak, Abah nggak bisa. Lagian juga kan Afifah udah dicari sama polisi. Biarin aja dia yang nyari. Itu kan tugas polisi, ya kan? Abah kok ngomongnya seperti itu? Afifah itu jatuh di jurang, Abah. Abah tuh santai-santai aja kayak nggak peduli. Afifah itu kan istri Abah. Ya sudah, paling tidak kita bikin pengajian. Kita doakan dia supaya cepat ditemukan sama polisi. Gak usah lah, pengajian segala buat apa? Kalau pengajian itu kan pengajian, terus undang orang banyak, terus bikin makanan banyak, itu kan perlu duit banyak. Buat apa? Ya kan? Lagian juga kan kalau pengajian cuma duduk, baca Al-Quran, doa. Itu udah jelas-jelas polisi nyari aja nggak ketemu. Terus cuma begitu aja bisa ketemu. Udah deh. Sasa lagi apa ya? Dia diapain ya sama si Dirga? Aduh, kok nggak dibaca sih? Bah, apa itu? Ada berita tentang Afifah? Bukan. Urusan kerjaan. Udah deh, tuh kan. Tadi niatnya mau makan apa? Tapi ngomong melulu sih. Jadi nggak ada waktu deh. Udah, Abah pergi ya. Astagfirullahaladzim. Abah betul-betul nggak peduli sama keselamatan Afifah. Ki. Jambret. Cari dalam kali. Copet, jambret. Ini. Wah, ini dia nih. Ini tas saya ini. Ini komplotan dia. Komplotan. Bukan. Iya, tadi jambretnya pergi ke sana. Jangan. Ada apaan sih? Mbak, komplotan jambret tadi ya. Bukan saya itu. Sebentar, ini ada apaan sih? Ini tas saya ada di Mbak ini. Tadi tas saya dicopet. Pasti dia komplotannya dia, Mas. Enggak, bukan saya, copetnya bukan saya. Terus? Tadi jambretnya ke sana pergi, ngasih tas ini ke saya. Tadi yang jambret ibu teteh ini. Laki-laki, tapi tasnya ada di dia. Terus kok bisa tadi gimana? Tadi jambretnya pergi ngasih tas ini ke saya. Iya, tapi kan tas saya ada di Mbak ini. Ya belum tentu dong, Bu. Jangan percaya, Mas. Mbak ini bohong. Buktinya tas ibu ini aman. Tas itu nggak bisa jadi bukti. Sekarang gini, Pak, kalau bapaknya lagi berdiri di sini nggak tahu apa-apa, terus ada orang datang ngasih tas ini ke bapak, terus dia kabur. Bapak komplotannya bukan? Ya enggak dong, bukan dong. Ya udah. Tapi buktinya kan tasnya aman. Nih. Bapak itu ngajak berantem apa nyari yang benar siapa? Ya buktinya ada atasnya Mbak Kan ini. saya bilang tadi kasus saya ini ngomong-ngomong bolak-balik gak jelas, Pak. Saya punya kamera CCTV di situ. Hah? Coba kita lihat. Kita buktiin aja. Kalau bapak salah, bapak push up ya. Ya. Kita buktiin aja. Ayo masuk. Nggak ngaku. Itu kita bisa lihat. Teteh datang. Teteh mau kesini ya. Nah, itu orang yang jambret ibu. Yang ngasih tasnya ibu ke tetehnya ini. Kabur. Ternyata bukan Teteh yang ngambil. Maaf ya Teh, kita sudah salah sangka Teh. Kami juga minta maaf. Ternyata Mbak bukan komplotan copet jambret itu. Ya udah, kita kembali ke tempat masing-masing. Ya. Mari Mbak. Maaf ya semua ya. Alhamdulillah semuanya clear. Terima kasih ya. Ya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Sebentar. Kamu lagi sakit?
Ini lagi flu. Oh. Nah sekarang mau kemana? Tadi bukannya mau ke kafe? Belum tahu, saya lagi cari kerjaan. Bener kamu lagi cari kerja? Bisa masak? Saya di sini lagi butuh koki tambahan. Kamu tertarik nggak? Boleh? Tapi saya coba dulu ya masakan kamu kayak gimana. Ya. Kenalin, saya Rehan. Rania, maaf Muka Muhrim. Iya, astagfirullahaladzim. Maaf. Dapurnya di sebelah sana. Ayo. Abah WA terus nih. Dia pasti mau tahu keadaanku setelah ketangkap basah kemarin. Mama mau kemana jam segini? Padahal papa kan lagi di luar negeri. Jangan-jangan mau selingkuh lagi. Aku jadi penasaran. Pengen tahu papa kemana. Cara masaknya. Kenapa dia mengingatkan aku sama Afifah? Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup, denganmu jiwa ini tersi. Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbandingi. Namun bila Kok ngelamun? Maaf. Ini makanannya sudah jadi. Dicobain dulu ya. tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Saya coba ya. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang. Ya Allah, dulu Afifah sering masak makanan kayak gini buat aku. Sekarang makan ini bikin aku makin kangen sama Afifah. Kok diem? Gak enak ya makanannya ya? Enak. Enak banget. Dulu ada orang yang pernah masakin aku masakan rasanya kayak gini. Persis. Kok bisa ya? Mungkin itu karena resepnya sama. Karena waktu aku belajar masak juga nyarinya di internet. Iya juga. Yaudah, kamu saya terima kerja di sini. Kerjanya mulai besok. Gimana? Ya, bisa. Kamu tinggalnya di mana? Aku belum tahu tinggal di mana karena aku baru datang dari kampung, jadi belum sempat nyari kontrakan. Kalau emang kamu masih nyari kontrakan, tinggal di sini aja.
Ada kamar kosong kok. Mau nggak? Nggak usah khawatir. Saya nggak tinggal di sini juga kok. Saya ngontrak di dekat sini. Jadi kamu nggak perlu takut tinggal satu atap sama laki-laki yang bukan muhrim. Mau kan? Terima kasih ya, Mas Rehan. Permisi. Mas Rehan, dia manggil aku Mas. Sama seperti Afifah memanggil aku. Menjadi manusia lebih baik namun saat Ki, Ya, udah selesai kan? sudah. Makasih buat hari ini ya. Ya, kalau gitu kita pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rania, kamu nggak apa-apa kan di sini sendiri? Berani? Nanti pintu depan kan saya kunci. Jadi kalau kamu mau keluar, pintu belakang aja ya. Yaudah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tutup ini? Aku seneng banget bisa kerja di sini sama kamu. Aku bisa ngeliat kamu setiap hari. Aku tahu aku masih istrinya Abah. Tapi Abah selalu nyiksa aku. Ya Allah. Kenapa ini terjadi padaku ya Allah? Kenapa aku harus ngelewatin ini semua? Astagfirullahaladzim. Bu, Ada apa, Pak? Bapak nemuin perempuan ini lagi pingsan di pinggir sungai. Astagfirullahaladzim. Neng, kamu nggak usah takut. Kami orang baik-baik. Suami saya menemukan kamu di tepi sungai karena pingsan, Neng. Neng, kamu pasti ingat sama orang-orang yang di rumah yang kamu cintai. Kamu boleh tinggal di sini kapanpun kamu mau. Tapi ibu tidak melarang kalau kamu ingin pulang. Koran, Mbak, koran, Mbak. Ada berita panas, Mbak. Seorang istri pengusaha hanyut di sungai. Kemungkinan dia meninggal dunia, Mbak. Pasti Mas Rehan sedih. Dia kira aku sudah meninggal. Jadi beli nggak, Mbak? Enggak, Mas. Ngomong ke dari tadi. Koran. Koran. Ya, maaf ya. Abah jadi harus nunggu lama dia nungguin Sasa. Tadi Abah pikir kamu nggak akan datang. Ya semacam tarik ulur begitu deh, mempermainkan perasaan Abah sampai Abah Abah bisa aja. Nggak mungkin lah, mana mungkin Sasa mainin Abah.
Tadi tuh Abah, tau nggak? Sasa cuma ragu, datang enggak. Tapi Sasa pikir datang aja deh, jemput Mas Dirga lagi ke luar negeri. Lagian Sasa juga bingung, Abah kok masih pengen aja ketemu sama Sasa, padahal kita udah kegen. Ya, Sasa. Ya jelas berani dong Abang ngadain temuan sama kamu. Kamu itu Sasa ya, wanita secantik kamu itu. Waduh, itu yang pantas untuk dibela-belain. Jangankan cuman hujan badai dan terdiri dari air dan angin. Hujan peluru, Abah pasti datang. Apalagi cuma ngadepin si Dirga. Kecil. Abah, gimana ya, Bah? Semenjak kita ketangkap basah kemarin, aduh, Mas Dirga tuh sekarang jadi berubah banget sama Sasa. Apalagi dia sekarang udah sering-sering banget keluar kota, keluar negeri. Sasa pengen banget cerai dari dia, Bah. Apalagi Sasa kan sekarang udah bisa ranjang. Wis, bagus kalau begitu. Bagus. Cerai dengan dia, nikah dengan Abah. Nggak mungkin, dia nggak bakal mau ceraiin saya. Oh gitu? Kenapa? Mana mau dia? Kalau dia cerai dari saya, itu tandanya dia harus membagi harta gono gininya sama Sasa. Dan mana mau dia? Abah ada ide. Ide apa, Bah? Kamu akan memiliki seluruh hartanya Dirga tanpa harus bercerai. Serius, Bah? Tak ada bercerai. Tenang. Ntar kasih tahu sama Abah. Ya. Bener ya, Bah? Ya udah, Bah, Sasa pengen banget cerai dari dia. Ya. Pesan, bikin minum kita. Aku bakalan bantuin Sasa ngerebut hartanya si Dirga. Sesudah itu, aku akan ambil semuanya dari Sasa. Jadi sambil menyelam minum air, lihat pemandangan. Banyak, Ben. Aku juga dapat harta Dirga, nggak bakal habis 7 turunan itu. Abah memang jenius nomor 1. Pasti Fanya sama Sekar nungguin gue nih dari tadi. Abah bener-bener kelewatan. Gue pikir setelah Afifah hilang, Abah kapok dan kembali mesra sama Umi. Tapi malah dia balik lagi sama Tante Sasha. Gua tahu lu kesini, lu mau balas ibu tiri gua kan? Hah? Sama Abah kan? Ada hal yang jauh lebih penting. Oke, sekarang gini nih. Gua mau ngajak kerja sama lo. Gimana? Apa yang harus gue lakuin? Di satu sisi gue malas harus berurusan sama Zidan. Tapi gue juga pengen balas perbuatan Abah dan Tante Sasha yang terus nyakitin perasaan Umi. Tunggu lagi lo. Gimana, mau nggak? Yaudah gini, kalaupun gue mau kerja sama-sama lo, bukan berarti gue mau deket-deket sama lo, jangan kegeeran lo. Ya gue juga mau ngebales Tante Sasha. Dia udah buat nyokap gue mati karena sakit keras gara-gara mikirin bokap gue yang selingkuh sama cewek gatel itu. Oh, jadi Tante Sasha dari dulu emang tukang selingkuh? Pantes aja tuh cocok sama Abah, sama-sama tukang selingkuh. Gimana? Deal? Deal. Abah nih gak sabaran banget sih. Habis bagaimana dari tadi Abah tungguin sampai kesemutan. Untung Abah nggak disemutin. Abah nih apaan sih? Abah tuh kalau dekat Sasa tuh bawaannya adem banget. Sejuk seperti udara di pegunungan. Bah, siapa itu, Bah? Ketok-ketok, Bah. Aduh, Sasa jadi takut, Bah. Jangan-jangan kita mau digerebek lagi kayak kemarin. So tahu deh kan kamu sendiri bilang Dirga lagi keluar kota. Yang mau gerbek siapa lagi? Nggak ada. Ini jangan-jangan itu pihak hotel mau nganterin itu welcome drink. Buat kita tunggu ya.
ini apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ini apa-apaan Abah sih? Asep selingkuh dengan istrinya Pak Dirga. Bukankah Pak Dirga itu teman baiknya Abah Asep? Tapi kenapa Abah Asep tega sekali nusuk dari belakang? Ini apa-apaan? Matiin kameranya, matiin! Ini, aduh, saya banting nanti. Apakah ini taktik dari Abah Asep untuk menyaingi perusahaan Abah Dirga? Apakah ada yang lain, Pak? Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian pergi nggak? Keluar semuanya. Ini tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian lihat. Ini salah paham. Kita aja Pak, mau kemana, Pak? Pak, Pak. Jangan ikut terus, apaan sih? Biar tahu pemilu, dilah. Apa lagi? Apakah Abah saling cinta? Apa keluarga kalian tahu bahwa kalian ini berselingkuh? Alah, udah jangan ngomong kayak begitu Ini kalian saya tuntut nih nanti nih. Udah. Minggir. Ibu, bentar, Bu. Aduh. Bagus, kerja kalian bagus. Ini bayaran kalian. Nih, pastikan berita ini segera terbit di internet, di koran. Kalau perlu berita TV, masukin aja semuanya. Jadi hancur. Oke. Tenang aja. Pokoknya nanti malam bakalan tersebar di internet dan besok bakalan di koran deh. Bagus, saya suka. Oke, terima kasih ya. Lo, apaan masih di sini? Mau gua antar pulang? Ih, pede banget. Gue bisa pulang sendiri. Ye, siapa juga yang mau nganter lo? GR lo. Ngapain lagi nih orang? Pemirsa, inilah kejadian ketika seorang pengusaha besar yang bernama Abah Asep telah diketahui berada di kamar hotel bersama istri konglomerat, Dirga Kusuma Diningrat. Ini apa-apaan? Matiin kameranya, matiin! Ini, aduh, saya banting nanti. Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian pergi nggak? Keluar semuanya. Ini tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian lihat. Ini salah paham. Entah apa yang mereka lakukan, kami belum mendapatkan klarifikasi dari pihak Abah Asep maupun dari pihak Sasa. Astagfirullahaladzim, Abah. Kok Abah tega masih selingkuh sama Sasha? Disiarin di TV lagi. Ya Allah. Ngapain sih kamu? Berita kayak begini aja ditonton. Berita nggak bener juga. Abah kok tega melakukan ini, Abah? Padahal kita kan masih berduka karena Afifah meninggal. Tapi Abah malah bikin masalah baru. Abah itu udah bikin malu keluarga. Seharusnya Abah itu kepala rumah tangga di sini kasih contoh yang baik, bukan malah bikin malu. Kamu jangan ceramain Abah deh. Abah nggak suka dengernya. Kamu yang bikin malu. Kamu tuh apaan? Masih kecil, hamil di luar nikah, aborsi. Bikin malu kamu. Kamu udah mencoreng nama keluarga. Alah, kalau mau nyalain kamu jangan nyalain Abah. Salahin Umi. Umi yang nggak bener. Kalau Umi bener juga Abah nggak mungkin begitu. Kok Abah nyalain Umi sih? Ini kan jelas-jelas Abah yang selingkuh sama Tante Sasha. Ya jelas dong. Kalau Umi bener ngelayanin Abah, Abah nggak akan mungkin selingkuh. Kalau Afifah masih hidup, Abah juga nggak mungkin selingkuh. Tahu kamu? Jadi jangan sembarangan. Abah, dimohon Abah bertobat. Alah udahlah, ceramah. Bosan dengarnya, tahu. Abah, lihat aja. Asma nggak akan biarin Abah berbuat enaknya terus. Asma akan balas perbuatan Abah sampai Abah merasa kapok. Sasa! Papa sayang. Aduh, aku kangen banget sama Papa. Jangan pura-pura kamu. Aku sudah tahu semuanya. Aku pikir dengan kejadian kemarin kamu bisa berubah. Ternyata kamu masih berhubungan dengan si Asep. Apa hebatnya Asep sampai kamu kegila-gila sama dia? Sabar, Pak, sabar sayang. Aku sebenarnya Abah, Pak. Abah yang selalu
dengerin dulu. Diam kamu, jangan ngomong. Aku udah coba menolak, Pak. Aku udah coba menolak, tapi Abah selalu maksa. Kalau kamu nggak ngelayanin dia, kamu nggak mungkin ada di hotel itu. Dasar perempuan murahan kamu. Pak, kamu jangan seenaknya ya menghina aku ya. Dasar kamu perempuan murahan. Perempuan hina kamu. Pak, udahlah ngapain pertahanin dia? Jidan, kurang ajar kamu. Diam kamu. Kamu yang diam. Sekarang juga kamu angkat kaki di rumah ini. Saya tidak suka ada perempuan murahan di rumah ini. Pergi kamu. Kalau Mas memang udah nggak suka sama aku dan nggak suka dengan apa yang aku lakukan, ceraikan aku. Ceraikan aku sekarang juga. Bila perlu, tinggal sekalian. Memangnya aku bodoh? Hah? Aku tahu kamu minta cerai, kamu ingin mendapatkan harta gondok ini. Ya kan? Aku tidak akan menceraikan kamu. Dan harta ini tidak akan menjadi milik kamu. Aku akan bikin kamu gembel. Gembel! Sarah, pergi deh sekarang. Pergi dari rumah ini, tinggalkan mobil, ATM dan kartu kredit. Sekarang juga. Cepat pergi! Udahlah Pak, usir aja dia. Ngapain pertahanin dia? Keluar kamu, keluar! 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 Keluar kamu, keluar kamu! Abah tolongin aku, Bah. Kok kamu kesini sih? Iya, Bah. Abah tolongin aku, Bah. Aku udah gak punya tempat tinggal. Aku diusir sama Mas Dirga. Bagaimana maksud? Maksudnya apa? Jadi apa harus ngelawan si Dirga? Nggak mungkin, apa nggak berani? Nggak berani lawan Dirga. Takut apa? Kalau Dirga itu lebih berkuasa dari Abah, bisa hancur apa nggak mau? Bah, please, Bah. Seenggaknya Bah kan Abah harus bertanggung jawab dong. Saya kan diusir gara-gara Abah. Abah, saya nggak punya tempat tinggal, Bah. Please, Bah. Abah rela kalau Sasa bisa jadi gembel nanti di jalanan. Ya udah tinggal di sini dulu sementara deh. Bener, Bah. Gak bisa, Abah. Abah tuh gak bisa seenaknya aja masukin orang asing di rumah ini. Abah, Asma nggak mau ngeliat perempuan ini tinggal di rumah kita, nggak mau. Iya, Pak, nanti apa kata orang? Gimana dong, Bah? Anak-anak Abah nggak suka. Anak-anak Abah nggak setuju kalau Sasa di sini. Ini rumah Abah. Ini rumah Abah. Abah yang nentuin siapa yang boleh tinggal di rumah ini, siapa yang enggak. Jadi jangan ikut campur lah. Dengar ya, aku bakal buat kamu nggak nyaman tinggal di rumah ini. Lihat aja. Udah, jangan ribut lah. Awas kamu. Rani ya. Udah selesai sholatnya? Ran, kok diem aja? Kamu gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Ini saya mau minta tolong. Makanan yang kemarin kamu masak, bahan sama bumbunya tolong dikasih tahu ke Kiki ya. Biar kalau ada yang kurang, dia langsung beli. Soalnya saya mau masukin ke menu hari ini. Boleh kan? Ania? Ania, kamu sakit ya? Hah? Beneran kamu gak apa-apa? Halo? Waalaikumsalam. Ya, Asma, kenapa? Gawat. Keadaan rumah makin parah, Abah bawa perempuan ke rumah dan dia tinggal di sini. Perempuan lagi? Abah selingkuh lagi? Iya, nama perempuan itu Tante Sasha. Makin parah, Umi tuh nggak bisa buat apa-apa. Abah ngusir Umi kalau Umi nggak setujuin apa kata Abah. Wah, gimana dong, Terus sekarang Umi di mana?
Umi pergi, tapi Umi nggak ngajak Asma sama Hana. Iya, dia sama Mbak Ningsi doang. Ya Allah, Abah bener-bener ya. Yaudah Asma, kamu tunggu di rumah. Ke sana sekarang, ya. Iya. Assalamualaikum. Rania, kamu beneran nggak apa-apa kan? Jangan lupa bahan-bahannya dikasih tahu, ya. Kiki nunggu di bawah. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Tuh aja Mas Rehan nggak ngeliat mukaku. Bisa. Saya pemilik saham mayoritas di sini. Saya yang bikin keputusan, tahu? Maaf Abah, Abah sudah bukan lagi pemilik mayoritas perusahaan ini. Kamu jangan ngomong sembarangan. Saham saya 35%. Dan itu paling besar di sini. Kenapa bisa begitu? Ada, Bah. Mulai minggu ini ada pemegang saham yang lebih besar dari Abah. Nggak mungkin. Siapa? Kenapa bisa begitu? Karena beberapa pemegang saham yang lain telah dimiliki oleh satu orang, Bah. Dan jumlahnya lebih besar 50% dari sahamnya Abah. Dan orang itu adalah... Siapa? Saya! Mulai sekarang, sayalah pemegang saham perusahaan yang terbesar. Dan Asep, saya berhentikan kamu jabatan dari direktur utama. Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa, Dirga. Saham saya 35%. Nggak bisa seenaknya kayak begitu. Saham kamu tidak ada artinya, Abah Asep. 35% sama di perusahaan ini, itu akan saya kuasai dan saya akan miliki. Saya yang bangun perusahaan ini, saya yang membuat dia jadi besar. Dan kalau kamu mau betah di sini, ada ruang untuk kamu. Bapak-bapak, karena saya direktur utamanya, kalau kalian mau masih kerjasama dengan saya, rapat ini saya bubarkan. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya. Kalau kamu masih betah juga, akan kami siapkan office boy buat kamu. Satpam. Siapa? Bawa orang. Pak, saya yang gaji kamu. Maaf, Pak. Abah Asep, ini belum seberapa. Saya akan selalu membuat kamu menderita. Kamu akan menjadi gembel. Abah Asep. Loh, kenapa Umi nggak boleh pulang ke rumah, Bah? Astagfirullahaladzim, Abah. Kok Abah tega sih melakukan ini sama Umi? Abah? Umi kenapa kok sedih gitu? Abah Kenapa, Umi? Umi nggak boleh pulang ke rumah sama Abah. Abah ngelarang Umi pulang ke rumah. Kenapa? Soalnya Abah mau bawa perempuan ke rumah. Astagfirullahaladzim, Abah. Terus sekarang apa yang harus kita lakuin, Umi? Udah, kita ke penginapan aja ya. Tapi kenapa Umi nggak maksa aja pulang ke rumah? Selain Umi takut sama Abah, Ningsih, Umi udah nggak kuat lagi untuk melihat Abah sama perempuan lain. Ayo, kita jalan ya. Apaan ini? Kamu sengaja ya? Kamu sengaja
bikinin saya teh basi? Iya. Bukan Nyonya, ini teh baru tadi. Jangan banyak alasan nih, cobain. Alasan aja. Saya nggak mau tahu. Dengar ya, sekarang bikinin saya lagi teh yang baru dan yang enak. Cepat. Baik Nyonya. Nggak pakai lama. Cepat. Kurang ajar banget sih tuh orang. Udah kayak nyonya besar aja. Harus dikasih pelajaran. Mengajar. Kenapa sayang? Sabar. Sayang, masa Abah diusir dari kantor Abah sendiri? Abah sabar ya. Abah duduk dulu, tenang. Ada apa sih? Cerita baik-baik. Udahlah, Abah lagi pusing. Ini, Bah. Ini perempuan gak jelas yang Abah bawa ke sini. Begini doang. Iya. Udah ngomong sembarang. Kamu ngapain pulang lagi ke sini? Hah? Kamu kan udah diusir sama Abah. Ayo pergi. Enggak. Rehan gak bakalan pergi sebelum Abah usir dia. Abah mikir, Bah. Orang-orang bakal ngomong apa? Abah bawa perempuan gak jelas nginep di sini. Otak dipakai, Bah. Jangan ngomong-ngomong soal otak. Kamu berani begitu kurang ajar. Udah, Bapak jangan pada berantem begini. Abah, udah, astagfirullah. Celaka. Ini nggak bisa dibiarin. Gue harus segera hubungin Jidan. Percuma. Tahu Abah nggak bakal ngalah. Mending cari Umi. Sekarang pergi. Pergi Abah bilang. Hussein. Ibu tiri gue udah gila. Gue harus bilang sama papa. Pak tahu nggak Tante Syasha di mana? Di mana? Di rumah Mbak Asep. Sasa sama si Asep ternyata belum kapok juga dia. Akan aku hancuri mereka berdua. Proyek dibatalin lagi? Kenapa? Iya, soalnya saya diancam sama Pak Dirga. Kalau saya nggak batalin proyek sama Abah, Pak Dirga nggak mau lagi ajak kerjasama dengan perusahaan saya. Jadi mohon maaf, Abah. Terpaksa ini saya lakukan. Selamat pagi. Aduh! Semua proyek dibatalin. Semua tender dibatalin. Hancur! Hancur! Dan semua gara-gara si Dirga. Asep! Dirga! Kamu masih menantang aku ya? Enggak. Hah? Enggak. Jangan belagak bodoh kamu! Enggak datang. Abah, udahlah, udah di sini aja diam nonton aja udah, pakai nanya lagi. Apaan sih lo? Udahlah, lagian kan gue yang mau. Lu bilang nyokap tiri gue ada di sini, udah nonton aja. Tapi nggak gini juga. Udah, ini setimpal apa yang abah lu lakuin ke gue. Asep, sekarang kamu harus minta maaf. Ya, berlutut. Ayo, minta maaf. Sujud. Ayo, cepet. Ayo berlutut. Dirga, ini apa? Ini kunjung. Ini masalah apa, Dirga? Ayo berlutut. Aku nggak mungkin ngelawan Dirga, nggak mungkin. Sekarang buktinya semua bisnis aku sudah hancur. Aku ini ibarat semut di hadapan raksasa. Ayo, cepat berlutut. Diam kamu. Mas, udah mas. Jangan macam-macam kamu. Tolong mas berhenti. Diam. Mas. Kamu diam di sini. Asep, usir perempuan ini dari rumah kamu. Jangan coba-coba melindungi kamu. Diam kamu. Cepat.
jangan usir saya, Mbak, tolong. Mbak, tolong, Mbak, jangan usir saya, Mbak. Pergi! Abang tega melakukan ini sama saya, Mbak. Abang bilang katanya abang gak takut sama dia. Ini akibatnya kalau kamu berani selingkuh padaku. Kamu akan sengsara. Bagus, apa? Bagus! Dengar ya. Dengar! Saya akan balas semua ini. Pergi. Bagus, apa bagus? Aku akan maafin kamu kalau kamu nggak macam-macam lagi padaku. Kamu yang bikin Abah sengsara. Masuk. Ikut. Jadi kamu yang bilang ya? Kamu yang ngadu-ngadu. Kamu yang ngaduin Asep tinggal di rumah ini. Iya. Kamu biang semuanya. Abang! Sekalian aja pukul anak Abang! Gara-gara kamu, perusahaan Abah jadi hancur. Sabar, Neng, sabar. Bagaimana? Kamu harus ganti rugi. Kamu harus ganti rugi. Kerugian saya, mobil saya pelok gara-gara kamu. Sekarang kamu harus kerja di rumah saya. Bantu. Saya nggak mau kerja di sini, Pak. Tolong kasih saya. Kalau aku masuk ke rumah ini lagi, aku udah gak bisa keluar. Apalagi kalau Abah sampai tahu aku ini sebenarnya adalah Afifah. Terus kenapa kamu tutup mukanya? Kalau ini saya lagi flu berat, Pak. Makanya saya nggak mau menularkan ke keluarga ini. Penasaran ya sama mukanya Rania. Kalau dilihat-lihat kayak begini sih cantik juga kayaknya dan bisa dinikahin buat ngegantiin si Afifah.